ngumpulin nggak? Kumpul semua atau bagaimana? Kumpul semua kayaknya Bang. Kumpul semua ya. Itu soalnya belum saya cek juga sih. Ada yang telat? Nggak ada ya, tepat waktu semua ya. Jadi mungkin sedikit himbauan. Jadi sama seperti Pista 1 kemarin, mungkin kalau bagi yang telat itu tugasnya tidak dikoreksi ya, atau sama dengan kalian tidak mengerjakan. Tapi kalau untuk saya tetap saya koreksi, tapi ada pengurangan poin ya, tergantung keterlambatannya gitu. Jadi ya bukan berarti kalian tetap ibaratnya main-main lah ya, atau menunda waktu sehingga telat ngumpulin. Jadi kalau bisa tepat waktu dalam mengumpulkan ya, gitu. Biar hasilnya juga maksimal. Oke, kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu tentang hukum flux listrik dan hukum Gauss ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal seperti kemarin, mungkin saya sedikit memberikan materi ya terkait pertemuan ini. Mungkin saya di sini akan mengulang sedikit ya. Dimana untuk flux listrik, flux itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Apa itu flux? Ada yang tahu flux itu apa? Aliran properti fisik dalam ruang. Aliran properti listrik dalam ruang. Ruang apa? Sebentar. Koleksi HP-nya. Properti aliran listrik dalam ruang. Ada lagi? Memberikan pendapatnya? Ukuran atau jumlah medan magnet yang melewati luas penantang tertentu. Medan magnet. Ada lagi? Tadi siapa yang jawab tuh sebelumnya? Ananda Bang. Ananda. Satu lagi? Ananda juga. Ananda juga. Oke. Jadi apa lagi? Berarti tadi kan Ananda bilang intinya itu aliran properti fisik dalam ruang. Terus satu lagi adalah aliran magnet yang menembus ya. Jadi flux itu apa? Aliran medan listrik bukan Bang? Aliran medan listrik. Aliran medan listrik apa? Kan aliran kan banyak tuh yang ngalir ya, kayak arus kan ngalir. Tapi di sini flux itu apa? Oke, sebenarnya hasil modifikasi dari tadi ya, yang pengertian pertama dan kedua. Mungkin lebih tepatnya ke medan listrik ya, bukan magnet. Karena kita berbicara dengan flux listrik, bukan flux magnet. Ya, beda ya. Flux listrik dengan flux magnet itu berbeda. Di mana flux listrik itu kalau misalkan di sini adalah simbolnya adalah ini ya. Ini flux listrik. Tapi kalau misalkan flux magnet itu adalah ini M ya, berbeda. Maka untuk flux itu adalah bisa sebagai aliran properti fisik dalam ruang. Maksudnya fisik dalam ruang ini apa? Flux itu kalau misalkan saya definisikan ke definisi yang kedua, itu adalah jumlah atau besaran dari medan listrik yang menembus suatu ruang atau wadah gitu ya. Nih, perhatikan. Apabila ada flux aliran listrik ya, arahnya ke sumbu X ke sana ya. Nah, kemudian dia akan menembus suatu ruang bidang datar ya, X, kemudian X sini ya, sumbu X.
Nah, maka untuk flux listriknya itu adalah sama dengan E dot A ya. E dot A bukan E kali A ya, tapi E dot A. Artinya dot ini adalah dia mengalami perubahan ya, perubahan besarnya dari besarnya medan listrik atau medan listrik yang menembus itu. Artinya apakah di sini dia akan selalu tegak lurus gitu ya? Tidak. Tapi dia melainkan bisa juga menghasilkan sudut dari titik pusatnya. Contoh, saya punya ini ya. Ini misalkan titik pusat di sini ya. Ini sumbu ya. Listriknya ke sini ya. Sini ya. Kemudian nembus bidang ke bawah ya. Alirannya aliran. Maka dia untuk flux listriknya itu adalah V sama dengan E dot A. Nah, karena dia menembus dan membentuk suatu sudut dari titik tengahnya atau pusatnya, dia sudutnya itu adalah segini ya. Dia ya ada sudut yang dimaksud adalah sudut medan listrik atau bukan sudut aliran listriknya yang keluar dari permukaan itu, bukan dari awalnya, bukan ini ya. Kan ada dua nih. Oh, tadi kan ada dua nih ya. Ada dua kan di sini ya. Karena dua sudut, di mana sudut pertama membentuk sini dan sudut kedua adalah di sini ya. Ini sudut kedua, ini sudut pertama. Maka sudut yang dimaksud adalah sudut yang kedua, di mana dia ada fluxnya yang berhasil menembus ya. Maka untuk rumusnya adalah E cos theta. Theta di sini adalah yang ini ya, yang kedua. Itu untuk rumusnya. Dan untuk perubahan jumlah atau besaran dari flux listrik itu dirumuskan dengan integral ya. Integral dalam ya. Integral dalam. Di mana ini ada untuk perubahan dari masa penampangnya. Perubahan dari masa penampangnya. Kalau misalkan penampangnya itu adalah yang berubah. Misalkan penampangnya itu nggak stabil begini ya. Maka untuk menentukan luas penampangnya dia menggunakan dA. Gitu. Untuk menentukan dari luas penampangnya. Gitu ya. Nah, dari rumus flux listrik itu ada kaitannya dengan hukum Gauss ya. Hukum Gauss tadi catatan. Ada yang tahu hukum Gauss itu apa? Dia bunyinya gimana sih hukum Gauss? Ada yang tahu? Hukum Gauss itu adalah jumlah garis ya, jumlah garis medan. Ini garis namanya. Ini garis nih ya. Yang arah-arah ini adalah garis medan yang menembus suatu permukaan tertutup ya. Sebanding dengan jumlah muatan listrik dilingkupi dengan
yang dilengkapi oleh permukaan tertutup tersebut. Artinya dia flux listriknya kemudian ada dari muatan sampai dengan segini ya. Di mana Q-nya itu adalah muatan listrik. Dan epsilon 0 itu adalah permitivitas ya. Atas ruang hampa. Ya. Itu senilai 5. 8,8 ya. 8,85 kali 10 pangkat 12 ya. Ya. Kemudian untuk kalau misalkan bidangnya itu adalah silinder, untuk medan listriknya itu lihat di sini ya. Ini di sini. Kalau ini untuk simbol saja ya. Bisa bervariasi, bisa lambda, bisa gamma, bisa yang lain ya. Kemudian untuk simetri bidang itu seperti ini. Kemudian bola itu adalah ini ya. Ini adalah dari 4 pi r kuadrat. Ya, di mana untuk kondisinya adalah R lebih besar dari A. Ya, ini ya. Kalau misalkan A di sini, berarti kan R-nya ada di sini ya. Itu. Maka untuk medan listriknya adalah ini ya, samanya. Nah, kalau misalkan dia lebih kecil dari A, berarti kan di sini ya. Ya di sini. Kalau saya di sini ya. R misalkan di sini R. Maka untuk medan listriknya itu adalah ini ya. Q per 4 pi epsilon 0 dikali R per A pangkat 3. Itu untuk kondisi R lebih kecil dari A. Ingat-ingat ya. Itu untuk materi pembahasan soal kita. Oke, kita masuk ke soalnya. Oke, nomor 1, sebuah permukaan persegi dengan panjang sisi 3,2 mm dilewati oleh medan listrik sebesar E sama dengan 1800 Newton per kolom. Garis-garis gaya yang menembus persegi membentuk sudut theta 35 derajat. Di sini berarti ya. Di sini 35 derajat dengan vektor normal pada permukaan. Hitunglah besar flux listrik yang melewati permukaan tersebut. Oke. Di mana yang kita ketahui adalah flux listrik sama dengan E dot A. Ya. Kemudian di sini ada ini berapa nih? Kalau kita jadiin meter berarti kan 3,2 kali 10 pangkat 3 meter. Ya. Kemudian kita apa lagi? Udah ya. Berarti kalau misalkan ini kita kembali lagi, recall lagi, E dikali E dot A sama dengan E dot A sama dengan EA cos theta ya. Maka untuk kasus ini E-nya itu adalah 1800, kemudian A-nya itu apa? Yang mana? Ini kan panjang sisi. Berarti untuk rumus luas permukaan dari persegi, rumusnya apa ya? Sisi kali sisi ya. Persegi. Luas dari persegi adalah
luas persegi yang kita ketahui adalah sisi kali sisi ya, atau S pangkat 2. Maka untuk A-nya itu adalah 3,2 kali 10 pangkat minus 3 pangkat 2. Kemudian cos theta. Theta di sini dimaksud apa? 35 ini. Apakah 35? Atau berapa tetanya? Berapa? Hitunglah besar flux listrik yang melewati permukaan. Yang melewati permukaan berarti kan otomatis dia yang nembus ya. Kita mencari sudut yang nembus ya di sini ya. Berapa? 145. Semua, Kak? Atau dari garis lurusnya? Maksudnya semua gimana satu? Garis lurus saja, pas garis lurus. Biar enak hitungnya. Berapa tadi? 100? Dari bulatnya dikurang 35 atau dari garis lurus yang 180, Kak? Langsung aja coba, berapa? Tadi kamu bilang berapa? 145. Kalau dari keseluruhannya dikurang 35 tuh 325. Kalau yang dari 180 dikurang 35 tuh 145. Dari keseluruhan, enggak dari 180 ya. Kan misalkan dari sini. Misalkan kita garis lurus kan apa? Garis-garis gayanya kan dia kayak gini ya, miring set gitu. Nah, sudut dari ke sini kan 180. Ya, 180. Ya, di 180. Kemudian dipotong dari garis tengahnya ya. Ini sebesar 35. Maka ini sisanya adalah 180 dikurang 35 ya. Maka ini 1800 cos 145 derajat. Gitu ya. Oke, terima kasih Fani. Berapa hasilnya? Hasilnya itu sekitar minus 1,5 kali 10 pangkat minus 2 ya, Newton meter kuadrat per kolom. Ya, ini hasilnya untuk nomor 1. Masih aman lah ya. Kemudian nomor 2, medan listrik E ini dalam vektor ya, masih ada sumbu I dan J menembus kubus Gauss yang panjang sisinya sebesar 2 meter. Berarti masing-masing 2 ya, masing-masing 2, ini 2, ini 2, dan ini 2. Besar E dalam satuan Newton per kolom, dan posisi X dalam satuan meter. Posisi X dalam satuan meter. Hitunglah flux yang melalui sisi kubus bagian atas, kemudian bagian bawah, sisi kiri, dan sisi belakang. Dan totalnya berapa gitu ya. Oke. Untuk yang pertama, yang A ya. A. Oh ya, sebelumnya kita menggunakan persamaan flux listrik sama dengan integral perubahan dari medan listrik terhadap
penampangnya, luas penampang dari kubus tersebut. Di mana untuk panjang sisinya S sama dengan 2 meter. Ya. Kemudian untuk A-nya maka bagian atas ya, bagian atas. Bagian atas berarti Y sama dengan 2. Maka untuk luas penampang perubahan luas penampangnya itu sama dengan DAC ya, dalam satuan vektor. Maka ini tinggal itu aja ya. Tadi dulu di mana di mana medan listriknya itu 4I minus 3Y kuadrat plus minus 6 minus 6C, ini C juga ya. Ini apa yang bisa dicoret? Dimana Y itu 2 tadi kita itu dulu ya, 4I plus 3 ini masukin 2 nya kuadrat C plus 6C. Maka ini 4I dikurang 2 pangkat 2 4, 4 kali 3 12, 12 minus 12 dikurang minus 6 minus 18C. Oke, kita dapatkan untuk medan listrik dalam bentuk vektor itu adalah 4I dikurang 18C. Ya, maka untuk selanjutnya kita menentukan flux listriknya. Flux listrik sama dengan integral dari E dA. Ya, dimana untuk E-nya itu adalah integral dari siklus atas lah ya. Integral atasnya maka E-nya itu adalah 4I plus 18C dAc ya. Tinggal dihituin aja, integralin. Bentar. DAC 4IC. Oh ya, ini perhatikan ya, untuk integral atas 4I dikurang 18C DAC ya. Di sini kita dapat koordinat ya, koordinat C, koordinat vektor C, di mana untuk perkalian ke sini ini habis ya, habis sisa 18C, dan J dot C itu sama dengan 1, sedangkan I dot C itu sama dengan 0, I K dot C itu sama dengan 0 ya. Begitu seterusnya. Kalau misalkan perkalian dot antar vektor yang berbeda itu akan menghasilkan 0. Maka di sini adalah minus 18C, 4I dikali C itu sama dengan 0, sedangkan untuk yang 18C dikali C itu adalah cukup 18 ya. Maka minus 18 saya keluarkan, integral atas dari dA. Ya. Kalian mungkin ingat ya, ingat untuk perkalian dot. Dot itu kalau I kali I itu sama dengan 1, I dot C itu sama dengan 0, I dot K itu sama dengan 0, J dot C itu sama dengan 1, J dot I sama dengan 0, J dot K sama dengan 0, K dot K itu sama dengan 1, K dot C itu sama dengan 0, K dot I sama dengan 0. Untuk perkalian dot, kalau misalkan dia mengalihkan vektor yang berbeda itu akan menghasilkan 0. Tapi kalau misalkan vektor yang sama, perkalian vektor yang sama, dia akan menghasilkan 1 ya. Sebaliknya kalau misalkan untuk spin atau vektor cross vektor ya, perkalian cross vektor, dimana kalau misalkan kita dicrosskan dua vektor yang dicrosskan sama ya, misalkan I cross I
itu sama dengan 0, J cross J itu sama dengan 0, K cross K itu sama dengan 0. Aduh. Aduh. Cross J itu sama dengan K. Ya, J cross K. J cross E sama dengan J cross K. J cross K sama dengan E. K cross E sama dengan C. Ya. Itu untuk perkalian spin ya. Mungkin saya cuma recall aja. Maka untuk kita memakai perkalian dot ya, dot vektor. Saya hapus dulu. Maka sisa jadi ini ya, ini habis karena ada vektor J di sini. Minus 18 integral atas dari dA. Ya. Untuk dari dA sendiri itu sisanya berarti kan minus 18 integral dari dA adalah A ya. Integral dari dA adalah A, maka untuk luas menampang A itu sendiri adalah 2 tadi ya. Untuk Y itu adalah 2. Sama untuk luas penampang itu adalah S pangkat 2 ya. Maka 2 kuadrat ya. Bagian sini berarti ya. Bagian sini aja. Oke. Itu maka minus 18 dikali 4. Hasilnya adalah minus 72 Newton meter kuadrat per kolom. Kita itu nomor yang A. Kemudian yang B. Yang B itu bagian bawah. Bagian bawah. Bagian bawah. Berarti kan untuk bagian bawah, kalau misalkan dia ini sisi-sisinya 2 ya, ini 2, ini 2, ini 2, maka untuk bagian bawah di sini ya, dia artinya dia tidak memiliki tinggi atau di bawah tingginya itu sama dengan 0. Ya, di sini ya, di permukaan paling bawah di sini. Ya, di sini ya. Artinya dia memiliki ketinggian sama dengan 0 ya. Y-nya sama dengan 0. Kemudian untuk dA-nya sama, dia adalah dA, tapi dia arahnya itu ke bawah yaitu minus C ya. Ya, dia arahnya ke bawah maka minus C. Kemudian terdapat berarti dari dari flux listrik E tadi itu adalah tinggal masukin aja ya. Ya. 4. I dikurang 3Y kuadrat C dikurang J. 4I dikurang 0 dikurang 6C. Sisa 4I dikurang 6C. Oke, sama kayak tadi, maka untuk flux listriknya yaitu integral dari dA. Ini untuk bawah ya, integral bawah. Ini kita dimasukin aja, ini 4I minus 6C dA J ya, dA minus C. Oke. Ini habis ya. Karena faktoran perkalian dot vektor. Sisa jadi minus 6J dikali minus C yaitu minus kali minus yaitu positif. Sisa J kali J dot C itu sama dengan 1. Maka sisa 6 ya. 6 integral dA di bawah
integral bawah ini buat menanda aja. Maka 6 integral dari dA itu adalah A sama. Maka untuk A sendiri kita sisihkan sisi di mana sisinya itu adalah 2 tadi ya. Maka 2-nya itu adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 kali 6 adalah 24 Newton meter kuadrat per kolom. Ini yang B. Untuk yang C itu apa? Sisi kiri ya. Di sini berarti. Untuk sisi kiri berarti di sekitar sini ya. Sini, 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 sini ya. Sini sisi kiri ya. Dan itu arahnya ke sini ya untuk flux listriknya. Maka untuk kasus ini kita lihat dia memiliki Y-nya sebentar. Wah, nih. Dia pertama memiliki bentuk kayak gini ya. Nah, dia berada di ketinggian yang 0 ya di sini, ketinggian 0. Maka untuk Y-nya itu bisa kita langsung tiadakan aja lah ya, karena dia berada di titik 0. Maka misalkan untuk C ini saya tulis juga Y sama dengan 0, untuk dA-nya itu adalah dA I ya. dA minus I deh, minus I karena dia ke kiri ya. Kalau ke kiri itu minus, itu minus, ke kanan itu positif, yang atas itu positif, yang bawah itu minus ya. Dan perhatikan untuk fluxnya itu dia mengarah ke kiri ya. Ke kiri berarti kan dia ke arah sumbu X ya, ke sana ya. Sumbu X tapi ke arah negatif ya. Ke sumbu negatif ya. Nah, dia adalah minus I ya arahnya. Maka kita samain aja berarti dari sini ya kita ini 0 sama 0 0 hasilnya adalah langsung aja kali ya, langsung ke flux listriknya karena ini 0 0 sama seperti tadi. Maka untuk flux listriknya adalah integral dari kiri dot dA itu adalah E-nya itu adalah 4 ya. Segini deh. 4 integral kiri terus dA ya. Maka untuk di sini adalah 4 dari A ini sama 4 2 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 16 ya. Ya minus warnanya. Ada kan tadi minus ya. Ini kan minus tadi. Oke. Maka dari minus 16 Newton minus ya. Newton meter kuadrat per kolom. Itu yang nomor C. Kemudian yang D belakang ya, di arah belakang. Berarti dia di sini ya.
sini ya, belakang sana. Gitu. Maka untuk kasus ini juga hampir sama ya, diarahnya ke sana ya, ke belakang sana fluxnya. Dimana kita anggap untuk belakang itu dia berada di sumbu Z ya, sumbu Z yaitu minus K ya, dia ke K. Kalau misalkan saya punya koordinat kayak gini, X, kemudian B, Z, kalau misalkan dia ke sana itu adalah positif, ke atas itu positif, ini adalah positif, maka untuk yang berlawanan seperti ini adalah negatif, ini adalah negatif, ini adalah negatif ya. Tahu ya kalau ini ya. Maka untuk flux listrik tadi kan arah ke sana ya, ke arah sini, maka dia akan bernilai negatif. Untuk dA-nya itu adalah dA minus K ya. dA minus K, kemudian apa lagi kita dapat? Dia berada untuk bagian belakang, persegi di bagian belakang ini, berarti kan dia berada di tepat X, berada tepat di sumbu X dan Y ya, di sini anggap saja. Tapi dia tidak memiliki di komponen Z ya, artinya Z-nya sama dengan 0. Z-nya sama dengan 0. Ya. Maka untuk kasus ini bisa kita lihat dari persamaan ini ya. Ya. Kalau misalkan Y-nya itu bernilai, Y-nya bernilai dan I-nya juga ada nilainya, tapi pas di perkalian dot dA ini, karena nilainya adalah dA minus K, maka bisa kita simpulkan langsung ya, untuk D sama dengan dot dA-nya itu sama dengan 0. Maka untuk fluxnya juga otomatis 0. Ya. Gitu ya. Maka untuk totalnya yang E ya. Yang terakhir adalah total flux listrik yang melalui atau menembus kubus. Jadi kita harus ngisi, hitung ya, ada berapa sisi kubus itu. Ada berapa sisi? Berapa? 6. 6 ya. Atas, bawah, kiri, belakang, kanan, depan ya. Maka untuk totalnya itu adalah 6 sisi ya. Totalnya. Maka untuk flux listrik yang adalah ditambah semua ya, jumlah. Dimana untuk yang sisi depan, sisi atas itu minus 72, atas minus 72, yang bawah itu adalah 24, yes. 24, yang kiri itu adalah yang kiri itu adalah minus ya, minus 16 nih. Ini minus, itu 16, dan untuk sisi kanan berarti kebalikannya ya, 16. Kemudian untuk sisi belakang itu tadi adalah 0, maka untuk sisi depannya juga 0 ya. Ya. Ini habis sisa minus 72 dikurang 24, itu hasilnya adalah minus 48 Newton meter kuadrat kolom. Gimana? Aman?
bingung di integral atas bawah sama yang rumus ini dA min J min K masih agak bingung, Bang. Oke, Bisa diulang sedikit ya, Bang? ulangin ya. Yang untuk bagian atas, atas, ya. Berarti kan kalau atas ke sini, yang ini ya, tutupnya. Berarti kan untuk fluxnya itu ke atas berarti ya. Kalau untuk Y, untuk partikel yang bergerak di sumbu X itu vektornya adalah I, untuk vektor yang Z itu adalah K, untuk vektor Y adalah J. Ya. Oke, itu dulu. Kemudian untuk apabila ini karena fluxnya ke atas, ke arah sumbu Y, ya, ke arah sumbu Y kan, dia ke atas kan ya, ke arah sumbu Y, maka untuk vektornya berarti kan dia perubahan penampang ya, penampang dikali J, ya, karena dia ke atas. Kalau ke atas itu positif, maka untuk yang ke bawah adalah negatif, ya. Itu untuk yang atas, dia ke atas karena ke sumbu Y maka J gitu ya. Kalau misalkan dia ke bawah, berarti vektornya adalah dA minus J ya. Itu kalau ke bawah. Berarti kalau misalkan fluxnya ke yang kini nih, kemudian kiri ya, sisi kiri, dia fluxnya ke sini ya, ke arah sumbu X negatif, ke arah sumbu X negatif ya. Maka untuk vektornya menjadi dA minus I. Gitu. Kemudian kalau misalkan dia bagian mana? Misalkan fluxnya ke sini ya, bagian depan. Bagian depan fluxnya itu dia berada di atau searah dengan Z ya, sumbu Z, maka untuk vektornya itu menjadi dA plus K ya. Ini plus, kalau misalkan di belakang berarti dA minus K. Gitu. Gimana? Itu untuk vektor-vektornya. Lumayan paham, Bang. Makasih, Bang. Ulang ya, saya perjelas ya. Misalkan saya punya nah ya nih. Ini saya sedikit gambaran aja tadi ya saya. Ini adalah I, ini adalah J, ini adalah Z. Ya. K deh, kalau Z. IJK. I itu adalah X ya. Itu sama dengan X. C itu sama dengan Y, Z itu sama, K itu sama dengan Z ya. Kalau misalkan dia ke sana, itu adalah positif, berarti kalau untuk sebaliknya adalah negatif. Kalau misalkan ke atas itu adalah positif, ya kalau itu positif, maka untuk yang bawah adalah negatif ya. Maka untuk yang ke sini juga sama untuk sumbu K-nya. Kalau misalkan dia ke positif, maka untuk belakangnya itu negatif ya. Maka tadi cuma arah lainnya aja. Tergantung lihat dari arah flux listrik itu sebut atau garis-garis gayanya. Itu ya. Oke. Nomor 3 lanjut. Di sini ada dua objek. Oh apa nih? O1 apa 0? Oh, O1 ya. Anggap aja titik 1 dan titik 2. Titik 1 dan titik 2 memiliki muatan 1 mikrokolom. Dan untuk titik kedua adalah minus 2 mikrokolom. Kemudian hitunglah dan objek O3 ya. O3 itu netral. Hitunglah flux listrik yang melalui permukaan. Kemudian permukaan A1. Oh, ini ya. Permukaan 1 itu yang membungkus. Kemudian A2, hitunglah flux listrik. Berarti untuk yang A, kita menggunakan hukum Gauss ya, yang apabila suatu flux listrik yang dilingkupi oleh suatu benda tadi, itu adalah flux listrik sama dengan Q per epsilon 0. Atau tadi muatan listriknya adalah
Ini aja. Nah, E dot A itu sama dengan Q per epsilon 0. E dot A itu kan tadi adalah flux listrik ya. Flux listrik sama dengan Q epsilon 0. Maka ini udah, ini untuk rumus hukum Gauss. Maka yang ditanya adalah flux listrik, maka untuk flux listriknya adalah Q-nya berapa? Oke, untuk flux listriknya adalah satu, kan ada dua nih ya, ini dan ini. Maka kita jumlahkan 1 dikali 10 pangkat minus 6 kolom dikurang dari 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Ya, per epsilon 0. Epsilon itu tadi adalah 8 kali 85. 8 kali 85. 8,85 kali 10 pangkat minus 12 tadi ya, salah berarti minusnya. Satuannya adalah ini ya, per n. Maka untuk ini adalah minus 10 pangkat minus 6 per 8,85 kali 10 pangkat minus 12 ya. Itu hasilnya. Berarti kan minus 6 ditambah 12 berapa? 10 pangkat. Sebentar saya itu kalkulator. 1 dibagi 8,85. Itu hasilnya. Ini adalah sekali 10 pangkat 6. Ini adalah 0,113. Ya. Atau ada minusnya. Atau minus 1,13 kali 10 pangkat 5 ya. Newton meter kuadrat per kolom. Ish. Itu yang A. Yang B, itu adalah hitunglah flux listrik yang melalui permukaan 2 yang hanya melingkupi objek ketiga. Ya. Berarti di mana untuk nomor B, yang B ini? Hitunglah flux listrik yang melalui permukaan 2. Berarti kan dia ke sini ya. Harusnya flux listriknya harus masuk ya. Kalau misalkan dia bernilai. Gitu ya. Mana flux listrik permukaan 2? Gimana? Sebenarnya simpel sih. Untuk jawab nomor 2 ini, lihat ya. Untuk objek ketiga, O3, ini ya. Dia merupakan objek netral. Arti kali kata netral itu dia tidak bermuatan yang bisa kita simpulkan gitu. Artinya Q-nya itu sama dengan 0. Q-nya sama dengan 0 untuk yang objek O3. Maka untuk hukum Gauss sendiri, kalau misalkan kita masukkan ke dalam hukum Gauss, flux listrik sama dengan Q per epsilon 0, di mana Q-nya itu jika 0, maka flux listriknya juga kan 0 ya. Gitu. Maka untuk yang B itu adalah hasilnya 0, 0. Dan yang A adalah ini ya. Yang A. Gitu ya. Itu soal nomor 3. Gimana? Masih lanjut ya. Gitu ya. 4. Pada gambar pola padat dengan radius A, ya ini A ya. Ini A itu adalah 2 cm, kemudian
yang kulitnya berupa konduktor. Dengan jari-jari dalam B-nya itu adalah 2 kali A, 2A, dan jari-jari luar C itu adalah 2,4 A. Bola memiliki muatan Q1 adalah 5 FC. FC itu apa? Apa itu FC? Apa itu FC? Apa FC? Dibacanya apa? Gitu. Kan kalau kita ketahui mili itu kan 10 pangkat minus 3 meter ya. mm. Terus mikrometer itu 10 pangkat minus 6 m. Kemudian nanometer itu adalah 10 pangkat minus 9 m. Pikometer itu adalah 10 pangkat minus 12 m. Lalu FC itu sama dengan 10 pangkat minus 15 m. Nah, FC itu sendiri apa? Dibaca apa sih FC itu? Ada yang tahu nggak? F itu dibaca femto ya. Femto ini FC kan FM kan meter. Kalau misalnya ini adalah FM itu adalah dibaca femtometer. Berarti kalau misalkan ini adalah femtokolum ya. Itu sebesar 5 kali 10 pangkat minus 15 C ya. Oke. Dan kulit konduktor memiliki muatan Q2 sama dengan minus Q1. Hitunglah besar medan listrik pada jarak radius R0. Oke, berarti kita didapat sebelum menjawab soal kita perhatikan bahwa untuk persamaan hukum Gauss ya. Hukum Gauss-nya berarti dia adalah muatannya ya, full charge, muatan dibagi full volume atau V-nya. Ya. Maka untuk volume dari bola itu kan 4 volume bola ya. Volume bola itu sama dengan 4/3 PR pangkat 3. Ya. Maka untuk ini diketahui kita punya 2 persamaan di mana untuk di aksen ya. Di aksen itu sebesar 4/3 PR kuadrat, dan untuk yang kondisi kedua yaitu R besar ya, cuma diganti R besar. Untuk R besar ini adalah apa? Apa bedanya dengan R biasa dengan R besar? Untuk R besar ini adalah jari-jari lingkaran, ini jari-jari bola, dan untuk R kecil itu adalah jari-jari Gauss-nya. Ya. Maka ini untuk kondisi Gauss, ini kondisi Gauss, dan ini kondisi bolanya. Ya, ini sengaja dibedain. Ini Gauss. Maka untuk ini bisa kita coret ya. Ini seperti kita coret-coret. Bisa ini ya, bisa kita sederhanakan. Ini. Maka untuk
Kemudian di sini sedikit ulasan, di seluruh titik bola terdapat medan listrik yang arahnya keluar dari bola. Untuk setiap kasus pada soal, gunakan persamaan Gauss yang untuk dalam bentuk bola yang melingkupi muatan yang akan ditinjau. Kemudian medan listrik yang terdapat pada permukaan adalah seragam, sehingga ini ya. Pi r kuadrat E. Ya, untuk perubahan bola atau luas penampang dari bola itu adalah segini ya. Atau A bola itu adalah 4 pi r kuadrat ya. Dikali E medan listriknya. Kemudian di mana R adalah permukaan Gauss ya, atau jari-jari Gauss lah. Untuk R kurang dari A, berarti kan di sini ya. Anggap saya di sini lah. R. Ini R anggap aja. Itu berlaku rumus R dibagi A pangkat 3. Ya. Dimana kan ini rumusnya. Saya tarik ke bawah. Dimana R besarnya itu kan tadi kan jari-jari bolanya itu adalah A ini ya. Yang kita tinjau adalah A, maka di sini R sama dengan A. Maka ini udah diganti aja ya. Diganti aja. R-nya itu menjadi A gitu. Berarti didapatkan persamaan Q1 dikali R per A pangkat 3. Ya. Gitu ya. Ya, saya tarik sini. Kemudian ini ya. Kalau misalkan kita dapat flux listrik sama dengan Q per epsilon 0, maka dari nilai Q-nya itu ini ya. Q-nya itu sama dengan setara dengan ini. Maka Q1 R per A pangkat 3. Ini kita substitusikan ke sini menjadi persamaan ini ya. Kemudian dapatlah, ini kita tindak ruasin aja, dapatlah ini ya. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Maka untuk A-nya itu sama dengan 0 ya. Sebentar ya. L sama dengan 0. Jadi kita dapat persamaan bolanya itu adalah 4 pi r kuadrat. Tipenya apa sih? Tidak listrik ya, salah. Tapi E bla 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 gitu ya. Ini ya. Berarti kan kalau misalkan R-nya itu adalah 0, di sini berarti kan kita substitusikan R-nya 0 ya. Jika R-nya 0, ini kan rumus E itu sama dengan Q1R per 4 pi epsilon 0 R kuadrat A pangkat 3. Kalau misalkan R-nya sama dengan 0, maka untuk medan listriknya itu sama dengan 0. Ya, karena R-nya itu 0, ini 0, ini 0 gitu ya. Ya udah 0 berarti medan listriknya ya. Maka untuk medan listriknya itu bernilai 0. Saya malas nulis rumusnya lagi. E sama dengan 0. Kemudian yang B itu sama dengan R masih ganti-ganti terus. R sama dengan A per 2 ya. A per 2. Setengah dari A. Berarti tengah-tengah sini ya. Maka untuk R-nya itu kedua kita ganti aja. Tadi E sama dengan Q1R per 4.
4. Kenapa gak jadi terus? 4pi R kuadrat epsilon 0 pangkat 3 ya. Oke. Tinggal ganti aja R-nya menjadi R-nya menjadi A per 2 per 4 pi A per 2 kuadrat epsilon 0 A pangkat 3 ya. Ini kan samanya berarti Q 1A per 2 per 4 pi A kuadrat per 4 epsilon 0 A pangkat 3 ya. Kita tinggal masukin aja. Q1-nya itu tadi adalah bagi 1. A-nya berapa? A-nya 2. Ini 2 cm. Kemudian itu ya. Konstanta listrik. Oke, untuk mempermudah perhitungan ya, ini kita punya di sini ada 4pi sama epsilon 0. Dimana yang kita ketahui sebelumnya 1/4pi epsilon 0 itu sama dengan K ya. Maka bisa saya tulis juga K Q1 A pangkat 2 ini 4 lagi A pangkat 2 per 4 A3 ya. Ini. Atau bisa saya tulis juga dengan sini. K Q1 ya habis per 2 per pangkat 4 ya. Kita bisa tulis juga dengan K. Sebentar, kok ada yang aneh. Sebentar, K itu apa sih? Benar kok.
Berarti K. Oke. Berarti gini aja ya. Ini bisa saya tulis K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1. 1 itu adalah 5 ya. 5 kali 10 pangkat minus 15. Kemudian dibagi 2. Kemudian dibagi lagi A pangkat 4. A pangkat 4 itu adalah 2 kali 10 pangkat minus 2. 4 per 4. Ya. 45 kali 10 pangkat minus 6 per 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 16. 16 dibagi 4 ya, berarti 4 kali 10 pangkat minus 8 ya. Itu hasilnya adalah 45 per 8 kali 10 pangkat 2 itu hasilnya 5,625 kali 10 pangkat 2 ya. Satuannya Newton Coulomb. Itu yang nomor yang B. Itu yang B ya. Yang B ini adalah segini. Kemudian yang C. Kemudian ada yang C. Yang C itu di mana untuk kasus L sama dengan A. L sama dengan A berarti kan kalau untuk E-nya tadi K ini deh. Q1 sama tadi Q1 ini siapa sih tadi? Q1R ya. Q1R per 4 P epsilon 0 R kuadrat A pangkat 3 atau E sama dengan K Q1R Q1 sama dengan R A pangkat 3. Maka untuk R sama dengan A berarti kan Q1 per A pangkat 4 ya. A pangkat 4. Maka untuk E-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya tadi adalah 5 kali 10 pangkat minus 15 per A pangkat 4 itu adalah 2 kali 10 pangkat minus 2 pangkat 4. Ini 45 per 16 ya. Kali 10 pangkat minus 8. 6 dua lagi. Ya. 45 per 16 itu 45 dibagi 17. Sebentar, kaliannya lagi. Sama dengan A.
Iya benar kok. 4 pangkat 4. 45 dibagi 16 berarti sama dengan 2,8 125 kali 10 pangkat 2 ya. Newton. Oke. Kita lanjut yang ya itu adalah saat D sama dengan setengah 1/A ya. R sama dengan 1,5A. Tapi dia di sini ya, di tengah-tengah sini. Ya di sini ya. Maka untuk R-nya itu di sini. Maka untuk kondisinya adalah A lebih kecil dari R, lebih kecil dari B. Maka untuk kasus ini muatan yang dilingkupi pada permukaan Gauss kita masih tetap Q1 dan berdasarkan hukum Gauss, maka untuk Q1-nya sendiri tadi kita dapatkan E dot A sama dengan, kita ketahui bahwa E dot A sama dengan Q per epsilon 0. Untuk A sendiri adalah luas penampangnya adalah 4πr kuadrat ya, 4πr kuadrat per Q epsilon 0. Kemudian maka untuk E-nya itu adalah Q sama per 4π epsilon 0 R kuadrat atau E sama dengan K Q R kuadrat ya. Maka untuk E-nya adalah Q-nya ini Q1 ya. Untuk Q1 maka 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya adalah tadi 15 5 ya. 5 kali 10 pangkat minus 15 per R kuadrat. R kuadratnya adalah tadi R kuadrat. Ada setengah 1,5A ya. A-nya itu tadi yang kita tahu bahwa ini 1,5 2 kali 10 1,5 kali 10 2 kali 10 pangkat minus 2 ya kuadrat. 2 kali 1,5 itu 3 berarti 45 kali 10 pangkat minus 6 per 3 kali 10 pangkat minus 4. Ini sama dengan 15 kali 10 pangkat minus 2. Kok tetap 3 sih? 3 pangkat 3 kan 9. Nah, ya. Ini hasilnya. 5 kali 10 pangkat minus 2 Newton. Itu yang nomor D. Kemudian lanjut
Yang E pada kondisi 2/3A. 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 Sama 2/3A. Perhatikan untuk yang D, yang E maksudnya, ini yang 2/3A, dia berada berarti di luar B ya, di sini, sekitar sini. Kenapa? Karena untuk yang B sendiri itu adalah 2A. Ya, 2A. Sedangkan untuk R di sini adalah 2,3A. Berarti kan sekitar di antara C dan D ya. Maka karena untuk di sini mana ya? Bola yang kulitnya berupa konduktor ya. Kulitnya berupa konduktor itu ada di kulit B. Sekitar sini ya berarti konduktor ini. Atau di antara B lebih kecil dari R dengan C itu karena bulatnya kok konduktor. Karena ini konduktor ya, konduktor, maka untuk kasus R di sini, ya, R di sini, R itu medannya itu adalah 0 ya. Maka untuk E-nya itu di sini langsung bisa ketemu ya, langsung E sama dengan 0, nggak usah dihitung. Kemudian untuk yang F 3/5A, C itu adalah 3, ini, maka R-nya adalah di luar ya, di sini, di luar. Maka R-nya adalah di sini, 3,5. Untuk R lebih besar dari C, muatan pada permukaan Gauss juga 0 ya, juga 0. Jadi cuma bermuatan di antara ini ya, di dalam ini. Yang bermuatan sekitar sini aja. Ini bernilai 0, maka untuk yang ini juga 0 ya. Yang E 0 dan yang F juga 0. Gitu. Mungkin kalau misalkan kalian masih bingung, saya juga masih bingung jelasnya gimana sih. Saya sedikit lupa. Jadi mungkin untuk nomor 4 ini bagaimana dia bisa 0, itu ada hubungannya dengan isolator, konduktor, kemudian isolator lagi. Itu tergantung dari soal. Jadi kalau dalam kondisi dari konduktor kulit konduktor yang pada kulit B, maka untuk yang C dan D, anggap saja C dan D. Ya, anggapnya D lah ini ya. Apa ini D? Untuk kulit selanjutnya maka dia akan bernilai 0. Artinya tidak ada muatan atau medan magnet yang berada di situ gitu. Terus sedikit lupa sih cara seperti itu ya. Mungkin kalian bisa baca-baca lagi ya. Mungkin ke perumusannya aja. Untuk yang nomor 3. Satu lagi. Ini belum kelar. Bisa kita lanjutkan besok ya, di pertemuan besok. Nomor 6 dan 7. Ini kita bahas satu soal lagi ya. Di mana gambar 5 bola dengan kulitnya mengandung muatan kerapatan dengan kerapatan rho sama dengan 1,8 nanocoulomb per meter kubik ya. Rho sama dengan 1,84 kali 10 pangkat minus 9 coulomb per meter kubik. Dengan radius dalam A-nya itu adalah 10 nih ya, 10 cm, 10 cm. Kemudian ini adalah berarti 20 cm ya. Hitunglah besar medan magnet pada jarak R sama dengan 0. Sama seperti tadi ya, seperti tadi rumusnya. Kalau misalkan E sama dengan E dot A sama dengan Q per epsilon 0. Untuk A nya sendiri E dot atau 4 pi R
kuadrat ya, Y epsilon 0. Maka untuk E-nya itu sama dengan Q per 4 pi R kuadrat epsilon 0. Kalau misalkan R-nya itu 0, maka E-nya itu nilai 0 ya, medan listriknya 0. Kemudian untuk yang B, itu berada di R sama dengan A per 2. R-nya A per 2. Ya, sini berarti ya, setengah dari A. Berapa muatannya? Perhatikan kalau untuk gambar di sini sudah diketahui ya, sudah diketahui bahwasannya muatan berada di lingkupan di luar A atau sekitar sini ya. Dia baru berada muatan-muatannya. Artinya untuk medan listrik pada R kurang dari A, dia tidak ada medannya atau sama dengan E sama dengan 0 juga. Maka untuk yang C, R sama dengan A, berarti untuk sama dengan A, R di sekitar sini ya. Maka kalau misalkan kita rumuskan dot A sama dengan, ya langsung aja lah, E sama dengan Q per 4 pi R kuadrat epsilon 0. Q di sini adalah Q muatan terlingkupi ya, terlingkupi dari kulit B. Bukan sini, apa ini? Situ. Kemudian sama dengan karena kita punya dua kondisi, ya, dua kondisi, maka untuk Q-nya itu sama dengan rho per epsilon 4 pi epsilon 0 R kuadrat dalam kurung dari permukaan bola. Luas permukaan bola yaitu 4 bola nih. Volume bola yaitu 4 per 3 pi R pangkat 3 dikurang 4 pi A pangkat 3 per 3. Maka kita bisa rumuskan rho 4 pi epsilon 0 ini 4 per 3 habis ya. Kok habis? Ya ini coret ini aja. 4 per 3 pi R pangkat 3 dikurang A 3. Ini coret bisa pi 3 epsilon 0 R pangkat 3 A pangkat 3. Ini mana R kuadrat? Tinggalan. R pangkat 2. Gini ya. Perhatikan kalau misalkan R-nya itu sama dengan A, ya. Untuk R-nya sama dengan A, maka bisa kita tulis ya di sini A pangkat 3 dikurang A pangkat 3 dibagi A pangkat 2. Ya. Dari sini kan A pangkat 3 dikurang A pangkat 3 itu kan sama dengan 0 ya. Maka untuk E di sini juga 0. Gitu ya. Untuk yang C juga sama dengan 0. Yang D mana kursor? Oke. Itu untuk R.
R sama dengan 1,5A. Berarti dia di tengah-tengah ya, tengah-tengah sini. Ini baru ada nilainya ya. Kita buktikan. Mana untuk P kita dapatkan tadi persamaan sebelumnya. Rho di per 3 epsilon 0 dikali R pangkat 3 ya. R pangkat 3 dikurang A pangkat 3 per R pangkat 2. Rho 3 epsilon 0 ini 1,5A pangkat 3 A pangkat 3 per A pangkat 2. Ini Rho 3 epsilon 0. Di sini berarti kan A-nya itu tadi bernilai 10 cm. Berarti 15. 1,5 A sama dengan 1,5 kali 10. Ini adalah 10 cm atau di 1,5 0,01 meter. Salah. 0,1 ya. 0,1 meter. Maka hasilnya adalah 0,15 ya. Maka di sini adalah 0,15 kali pangkat 3. Di sini juga sama 0,1 pangkat 3. Di sini 0,15 pangkat 5. Rho-nya itu adalah tadi kerapatannya. Ini ya. 1,84 kali 10 pangkat minus 9 per 3. Ini 8 kali 8, 5 kali 10 pangkat minus 12 ya. 12. Kemudian ini adalah ini adalah 3 kali 3,75 3,375 kali 10 pangkat minus 3 dikurang 10 pangkat minus 3 per 2,25 kali 10 pangkat minus 2. Oke. Hasilnya itu langsung aja ya. Coba kalian buktikan sendiri kalau misalkan kalian bingung. Saran langsung hasilnya ini saya. Hasilnya sekitar 7,32 Newton Coulomb. Maka yang untuk ini dia udah ya. Yang itu sama dengan R sama dengan B. R sama dengan B. Kita dapat tadi, kita menggunakan persamaan tadi ya. Di mana B itu sama dengan 2A.
Maka E-nya rho epsilon 0 dari sini ya. Itu langsung aja B pangkat 3 dikurang A pangkat 3 per B pangkat 2. Atau 3 epsilon 0 berapa nih? 2A ya. 2A pangkat 3 2A pangkat 2. Ya udah, sama dia stepnya seperti nomor D. Itu hasilnya sekitar langsung aja lah ya. 12,1 Newton Coulomb. Ya. Ini bisa kalian buktikan sendiri. Ikan ya. Kalian lihat aja. Ikan. Ya. Kemudian yang D itu untuk R sama dengan berapa R? R sama dengan 3B ya. 3B artinya dia di luar ya. Di luar dari kulit B. Berarti di sini dia. Apa gitu ya. Maka untuk kasus R lebih besar, untuk kasus untuk kasus R lebih besar sama dengan dari B, itu berlaku ketentuan ya. E sama dengan rho 3 epsilon 0, kemudian R W pangkat 3 dikurang A pangkat 3 per R pangkat 3. Berarti bisa saya tulis juga dengan E sama rho 3 epsilon 0. Ini 2A ya. 2A pangkat 3 di sini adalah A pangkat 3. R adalah 3B, maka langsung aja 6A pangkat 3 ya. Ini hasilnya itu hasilnya adalah 1,35 Newton. Ya. Kalau misalkan kalian bingung dapat dari mana, yang ini ya, rumusan ini, coba saya itu ya. Dimana untuk dari persamaan Gauss tadi, E dot A sama dengan Q per epsilon 0. Kemudian A-nya itu adalah tadi 4 pi R kuadrat Q epsilon 0. Kemudian ini bisa kita pindah luas, di mana 4 kok lagi E sama dengan Q 4 pi epsilon 0 R kuadrat ya. Dimana untuk rapat masanya itu sama dengan rho 4 pi epsilon 0 R kuadrat, dimana tadi untuk kondisi 2 ya, dimana kondisinya 4 pi B ya, kondisi batasnya B pangkat 3 per 3 dikurang 4 pi A, tadi batas pertama pangkat 3 per
Ya. Itu hasilnya sama seperti tadi nih, coret ya, coret. Maka hasilnya 4 Pro 3 pangkat 2 IB A atau Pro 3 epsilon 0 B pangkat 3 A pangkat 3 per R kuadrat. Gini ya. Nah, yang perlu ketahui bahwa Q itu sama dengan rho. Gini ya. V itu volume dan rho itu adalah tapatan ya. Tapatan listriknya. Gitu. Dan untuk volume bola itu yang kita ketahui bahwa volume bola itu sama dengan 4 ish. Nah, apa sih? 4/3 PR pangkat 3 ya. Ini itu volume bola. Maka untuk kasus seperti yang F ini, kita hitung dulu volume bola ini terhadap ini terhadap yang terakhir ya. Berarti ada 3 kondisi kan, yaitu kondisi B pangkat 3 plus A, dan tadi R itu R kuadrat adalah jari-jari, R kecil itu jari-jari Gauss-nya, jari-jari Gauss-nya ya. Kan yang ditanya adalah R sama dengan 3B, maka R-nya itu ini ya, dia nggak bisa diganti jadi B gitu. Itu untuk sih. Jadi gimana? Masih puyeng? Untuk nomor 6 sama 7 mungkin kita lanjutkan di pertemuan depan ya, karena ada cukup waktunya. Gimana, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Apa? Nggak ada. Tapi paham kalian nggak? Kalian paham nggak? Nggak ya? Pada keluar semua. Pada keluar. Saya nggak absen lagi. Oke. Mungkin cukup ya dari saya. Mungkin ini akan saya share kalau misalkan udah semua dibahas ya. Oke. Mungkin itu aja. Sekian dari saya, kurang lebihnya